Soli dan Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pastikan Ananda sudah mandi, sholat duha, dan murojaah. Kalau sudah, ayo persiapkan alat tulis dan buku pelajarannya. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPA tema 5A, subtema 2 dan 3 dengan kompetensi dasar 3.1 dan materi pokok. Yang pertama, alat gerak dan fungsinya pada manusia. 2. Manfaat otot dan sendi. 3. Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. 4. Gangguan pada organ gerak manusia. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia, manfaat otot dan sendi, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia, dan gangguan pada organ gerak manusia. Baiklah Solih dan Solihah, tahukah kalian apa itu rangka? Ya, jadi organ gerak pada hewan dan manusia memiliki persamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Kedua alat gerak ini saling bekerja sama untuk membentuk sebuah gerakan. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ya, karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, sedangkan tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa pengaruh dari alat gerak aktif. Keduanya bekerja sama sehingga membentuk sistem gerak. Selanjutnya, apa saja fungsi rangka? Ya, rangka mempunyai fungsi yang pertama memberikan bentuk atau postur tubuh. Tanpa rangka, maka tubuh akan terlihat lembek. Kedua, penegak dan penahan tubuh, sehingga kita bisa berdiri atau duduk karena ada penahannya, ada yang membuatnya tegak. Yang ketiga, rangka berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang vital seperti otak, jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan jaringan lain. Rangka berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan kalsium dan fosfor. Dan yang terakhir, rangka menjadi penyimpan cadangan lemak di sumsum kuning. Selanjutnya, pembagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2. Yang pertama, rangka anggota gerak atas, dan yang kedua, rangka anggota gerak bawah. Berikut ini pembagiannya. Rangka kepala di bagian atas, rangka badan. Kemudian
rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Yang pertama kita akan membahas rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Pada bagian depan ada tulang dahi, kemudian tulang baji di bagian samping, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, kemudian tulang pipi, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya, rangka anggota gerak atas terdiri dari yang pertama, tulang lengan atas yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang ini sangat penting ketika kita melakukan aktivitas mengangkat beban. Yang kedua ada tulang pengumpil yang berfungsi untuk menyambungkan siku dengan tangan pada sisi ibu jari dan membentuk persendian pergelangan tangan. Berikutnya ada tulang hasta yang bekerja sama dengan jari-jari berperan dalam gerakan memutar pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan yang berfungsi untuk memberikan gerakan tangan memutar atau gerakan bebas dan sebagai persambungan antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Nah, sebelumnya antara tulang pengumpil dengan tulang hasta, cara membedakannya, tulang pengumpil adalah tulang yang lurus ke atas dengan ibu jari. Jadi dia yang menghubungkan antara siku dengan ibu jari. Yang berikutnya adalah tulang telapak tangan yang berfungsi sebagai penguat dan tempat melekatnya otot untuk mendukung gerakan telapak tangan dan sebagai pembentuk tangan. Dan yang terakhir adalah tulang jari tangan yang berfungsi untuk pergerakan jari seperti menyentuh dan memegang suatu benda. Berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari yang paling atas tulang paha, berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menyangga badan, dan menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Kemudian ada tulang tempurung lutut yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Ada tulang kering yang berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menghubungkan tulang lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari kerangka kaki. Kemudian tulang betis yang berfungsi untuk menjaga bentuk kaki, mempertahankan posisi kaki, dan melindungi kaki dari benturan. Untuk membedakan antara tulang kering dan tulang betis, tulang kering ada di bagian depan kaki kalian, sedangkan tulang betis ada di bagian belakang, biasanya tertutup oleh otot yang tebal. Kemudian ada tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan sebagai penahan beban tubuh. Kemudian ada tulang telapak kaki yang berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berdiri, berjalan, dan berlari dengan seimbang. Yang terakhir adalah tulang jari kaki yang berfungsi sebagai pijakan, menggerakkan jari-jari kaki, dan untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Berikutnya adalah rangka badan. Rangka badan dari yang paling atas ada tulang leher, berfungsi melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Berikutnya ada tulang selangka, kemudian tulang belikat. Yang berikutnya ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian ada tulang belakang yang berfungsi melindungi saraf dan sumsum tulang. Kemudian ada tulang panggul yang berfungsi melindungi organ pencernaan dan organ reproduksi, serta ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Selanjutnya, jenis-jenis tulang manusia. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Yang kedua, tulang pipih. Yang ketiga, tulang pendek. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang pipa atau tulang panjang adalah tulang yang berbentuk tabung dan berongga menyerupai pipa.
Contohnya tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Tulang pipi adalah tulang yang berbentuk pipi. Contohnya tulang belikat. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk pendek dan berbentuk kubus. Contohnya tulang belakang, ruas pergelangan kaki, dan ruas pergelangan tangan. Tulang tidak beraturan adalah tulang yang berbentuk tidak beraturan atau tidak jelas. Contohnya tulang panggul dan tulang penyusun wajah atau rahang. Sedangkan jenis-jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan dan bersifat lentur dan lunak karena mengandung sedikit zat kapur. Contohnya cuping hidung dan daun telinga. Kemudian tulang keras terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi sehingga menjadi sel tulang keras atau osteosit. Sifatnya yaitu keras, kaku, dan mudah patah karena mengandung banyak zat kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya tulang anggota gerak dan tulang belakang. Sampai sini sudah paham kan, Nak? Kita masuk materi selanjutnya, otot manusia. Otot manusia merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak loh. Nah, berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, otot polos, yang kedua, otot jantung, dan yang ketiga, otot lurik. Dari ketiga jenis otot ini, mari kita simak satu persatu penjelasannya. Yang pertama, otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk yang memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksi lama dan tidak mudah lelah. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksinya juga sedang. Yang ketiga, otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, seperti berjalan, melompat, dan mengangkat beban. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Bagaimana, sudah paham kan, Nak? Selanjutnya kita masuk ke materi sendi-sendi pada tulang dan gerakannya. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Sendi memungkinkan tubuh kita dapat digerakkan.
Macam-macam sendi antara lain sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sendi putar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi peluru. Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Ketiga, sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Keempat, sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Dan yang terakhir, sendi geser. Contohnya terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Selanjutnya, cara memelihara kesehatan organ gerak manusia antara lain: yang pertama, duduklah dengan posisi tegak. Yang kedua, tidurlah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Yang ketiga, berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Itulah beberapa cara menjaga kesehatan organ gerak yang harus Ananda ikuti di rumah. Selanjutnya, gangguan pada organ gerak manusia. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Beberapa contoh gangguan organ yang dimaksud antara lain: 1. Kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Dilihat dari samping, punggung atas terlihat membulat atau menonjol. 2. Lordosis. Lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. 3. Skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping seolah-olah membentuk huruf S. Selain itu, ada beberapa macam kelainan atau gangguan pada otot manusia, antara lain sebagai berikut. 1. Tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. 2. Kram otot. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram otot adalah mengompres bagian yang kram dengan air hangat dan melakukan pemijatan. 3. Kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang atau sobek. Cara menangani kaki yang terkilir yaitu dengan mengistirahatkan pergelangan kaki yang cedera dan mengompresnya dengan air es. 4. Polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak. Nah, itulah berbagai gangguan pada organ gerak manusia. Semoga Ananda sudah paham semua ya. Berdasarkan materi hari ini dapat disimpulkan, yang pertama, rangka manusia terbagi menjadi rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. 2. Jenis-jenis otot ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. 3. Ada beberapa macam sendi, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi geser.
4. Cara memelihara kesehatan organ gerak manusia, antara lain duduk dan berdiri dengan posisi tegak, konsumsi makanan yang bergizi, dan olahraga secara teratur. 5. Gangguan pada organ gerak manusia antara lain kifosis, lordosis, skoliosis, tetanus, kram otot, kaki terkilir, dan polio. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, mohon mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 50 nomor 1 dan halaman 87 nomor 3 di buku cetak dan dikumpulkan paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan Soli dan Solihah. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga Ananda dapat memahami materi dan tugas yang Ibu Guru berikan. Nah, selanjutnya Bu Guru mengingatkan agar Ananda selalu menjaga sholat 5 waktu, kemudian murojaah dan mengaji, membantu kedua orang tua di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, Soli dan Solihah. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.